Baru aja kemarin Rexus rilis mouse baru di line up Daxa series setelah sebelumnya udah lama banget hibernasi tuh ya. Sekarang udah rilis mouse baru lagi aja, mana sama-sama ada di line up Daxa series pula. Sebenarnya abis Daxa R5 tuh ada Riva dulu sih sebelum mouse ini nih, tapi gua nggak sempet review karena waktunya mepet. Kali aja ada yang mau gua bahas Riva, boleh komen aja, kalau rame ya mungkin bakalan digas kali. Jadi ini dia mouse barunya Rexus di line up Daxa lagi. Namanya ini Daxa Pro Wireless 2. Buat yang belum tahu, mouse Daxanya Rexus yang pertama kali itu namanya Rexus Daxa Pro Wireless yang bentukannya kayak gini. Gua kayaknya waktu itu nggak nge-review, tapi setahu gua si Daxa Pro Wireless yang pertama itu bisa wireless charging. Itu salah satu fitur yang diunggulin sama dia sih. Intinya si Daxa Pro Wireless 2 ini ceritanya ya semacam jadi penerusnya dari Daxa Pro Wireless yang lama itu. Jadi dia ini sebenarnya beda kategori kalau dibandingin sama Daxa R5 yang kemarin gua bahas, walaupun emang sama-sama ada di kelas Daxa series. Jadi intinya ini mouse flagshipnya Rexus lah. Nah, di sini di Daxa Pro Wireless 2 ini salah satu yang dijual adalah dia udah include charging dock. Tadi udah sempat lihat lah ya pas unboxing. Charging docknya ini juga bukan yang polosan kayak punyanya Nova V4 ataupun Oni X1 ya, karena emang sama mereka beda kelas. Di sini charging docknya Daxa Pro Wireless 2 ini udah ada layarnya cuy. Layarnya ini kepake buat nampilin multi information display yang isinya macam-macam kayak jam, hari, sama tanggal. Terus kalau kita double klik tombol di bagian belakang sini nih, dia bakalan nampilin DPI, polling rate, sama LOD. Dia otomatis cycling gitu, kecuali untuk bar baterai yang di bagian bawah sini nih dia anteng. Buat balik ke homepage jam tanggal tadi, ini kita tinggal single klik aja tombol di bagian belakangnya ini. Gak cuma itu, di layarnya ini juga bisa dipakai buat nampilin gambar atau GIF, mirip-mirip kayak layarnya keyboard ya. Tenang, ini emang nggak bikin aim kita jadi dewa, nggak sama sekali. Tapi setidaknya emang kalau udah ada layar yang full color kayak gini, kayaknya kentang kalau nggak bisa nampilin GIF. Jadi ya udahlah, anggap aja hiburan. Setidaknya buat multi information display kayak yang udah tadi gue jelasin, itu lumayan kepake. Segala macam info mouse-nya tuh bisa dilihat di charging dock-nya doang, nggak perlu buka aplikasi. Ini kalau kita mau masukin GIF ke dalam si charging dock-nya, udah pasti harus pakai aplikasi dong. Emang sayangnya aplikasinya tuh belum web based, masih aplikasi yang standar kayak gini. Dan dia tuh ini page buat setting charging dock sama page buat setting mouse-nya tuh dipisah kayak gini ya. Buat di page setting charging dock-nya di sini ada buat masukin gambar atau GIF. Di bawah sini standar ada macam-macam tools kayak buat draw, erase, layer kayak gitu-gitu, termasuk ada buat import GIF. Nah di bagian kanan sini ada pengaturan buat frame delay, layer, dan lain-lain, termasuk buat upload sesuatu ke charging dock-nya, entah itu gambar ataupun GIF. Di sebelahnya sini ada other setting yang isinya tuh buat nyamain jam dan tanggal, sama ada buat clear screen juga. Oh ya, di sini ada my work juga yang isinya nanti beberapa hasil draw tadi kalau kita save tuh bakalan ada di sini. Sisanya di sini standar ada share my akun kayak gini-gini lah. Next, buat di bagian mouse-nya, halaman pertama kayak gini isinya buat mapping keys, termasuk ada juga buat atur standby time kayak gini-gini. Di tab kedua isinya seputar DPI, di tab ketiga biasalah pengaturan buat parameter, termasuk ada polling rate juga yang mentok sampai 8K. Dan ini ada silent height juga alias LOD, ini emang agak aneh sih bahasanya. Polling rate tuh jadi mouse return rate, makanya di docknya juga tulisannya MRR. Terus LOD-nya juga di sini jadi silent height. Ya itu aja sih paling, sisanya normal, ada makro dan lain-lainnya. Sebelum masuk ke spek mouse-nya, gue mau bahas dikit lagi seputar charging dock-nya. Ini kan di bagian belakangnya dia ada tombol ya. Ini kalau kita single klik, ini fungsinya tuh buat ubah-ubah tampilan antara waktu dan juga GIF. Sama kalau kita double klik bakalan masuk ke info mouse-nya tadi yang tampilannya tuh cycling. Nah di sebelah tombol belakangnya ini dia ada port Type-C, terus di bagian bawah juga dia lengkap udah ada, bukan rubber fit ini ya, kayak double tap gitu, lengket. Sama ini dia ada satu tombol lagi buat atur RGB strip yang ada di sisi kanan kirinya. Nah dari pengaturan-pengaturan tadi udah jelas kalau Daxa Pro Wireless 2 ini polling rate-nya bisa sampai 8K, dan 8K-nya itu di mode wireless. Tapi dongle-nya mana bang? Kok nggak ada dongle-nya? Jadi ya si charging dock-nya ini dia bukan sekedar charging dock, tapi ini sekaligus jadi dongle 8K-nya. Makanya dia nggak dapat dongle lain, apalagi dongle-dongle kecil kayak mouse-mouse 1K. Dan kalau kalian ngeh di tampilan layarnya pas nampilin LOD, dia itu kan bisa di set ke 1 mm.
Terus di app-nya juga tadi kan ada opsi low sama tall buat di bagian silent high alias LOD-nya. Jadi ini mouse tuh bisa di set di 1 atau 2 mm. Kalau LOD-nya bisa di set 1 atau 2 mm dan mouse-nya wireless, udah pasti sensornya nggak mungkin 3311. Yang memungkinkan buat settingan kayak tadi itu cuma 3370 atau 3395. Dan sekarang udah akhir tahun 2024, udah akhir banget, nggak mungkin ada mouse baru yang pakai 3370. Jadi yes, si Daxa Pro Wireless 2 ini sensornya pakai PAW3395. Sekalian gue sebut dia juga udah 3 mode koneksi, bisa wireless dongle tadi, wired, dan juga bluetooth. Mungkin kelihatan agak aneh ya, kemarin Rexus keluarin Daxa R5 pakai 3950 tapi polling rate-nya 4K. Ini Daxa Pro Wireless 2 pakai 3395 tapi bisa sampai 8K. Gue nggak tahu kenapa, tapi alasan yang paling masuk akal itu mungkin ya kalau si Daxa R5 ini dikasih 3950 8K dengan fitur hot swap juga, mungkin harganya bakalan kemahalan. Sebenarnya bukan kemahalan sih, lebih tepatnya harganya terlalu tinggi. Soalnya ini aja si Daxa Pro Wireless 2 ini yang pakai 3395 8K, harganya ini udah di 899.000. Kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. Jujur aja awalnya gue ngerasa kok mahal banget 3395 doang 800.000 lebih. Tapi setelah gue cek-cek detailnya dan gue lihat di pasaran juga, ya emang mouse 3395 yang di atas 1K itu pasarannya dari 700 ribuan sampai ke 1 juta lebih. Itu macam-macam tuh, start dari yang paling murah kayak 700 sampai 900, itu mostly sekarang isinya antara dia 2 mode, ada juga yang 3 mode. Terus kalau polling rate-nya itu mostly mentok di 8K-nya kalau di mode kabel doang. Wireless-nya tuh mentoknya di 4K. Dan itu mereka semua nggak ada charging dock. Ada juga yang include charging dock, sensornya pakai 3950 tapi harganya udah 1 juta lebih. Makanya sebenarnya Daxa Pro 2 Wireless ini harusnya kalau ngeliat dari harga yang sama ya ketemunya benar-benar cuma sama VXI Mate R Plus yang emang harganya plak-ketiplak sama persis. Sensornya sama, polling rate-nya juga sama, bisa 8K wireless, tapi si Mate R Plus itu dia nggak punya charging dock dan dia setahu gue cuma 2 mode koneksi. Ya jadi dari semua hal tersebut ya akhirnya justru si Daxa Pro Wireless 2 ini termasuk terjangkau sih untuk di 899.000. Udah include charging dock, 3 mode koneksi, dan 3395 8K wireless. Gue ini cuman by spec secara umum aja ya, nggak sampai nyelam ke detail-detail yang bener-bener detail banget. Soalnya gue yakin kalau di compare bener-bener sedetail itu ya pasti bakalan ada plus minusnya. Yang jelas jadinya kayak gitu sih, buat spek yang didapat harganya Daxa Pro Wireless 2 ini jatuhnya malah cukup terjangkau banget. Tapi tetap nggak boleh kelewat kalau milih mouse itu jangan ngandelin spek doang, tapi kita harus lihat shape-nya juga. So mari kita bahas soal shape-nya. Jadi si Daxa Pro Wireless 2 ini kalau ngikutin speknya sebenarnya dia tuh pemain tunggal karena dia ergo. Kayak misalkan yang tadi gue sebut yang harganya paling mendekati dan speknya paling mendekati si Mate R Plus itu dia ambidextrous. Sedangkan ini ergo sama ambidex tuh nggak cocok buat dibandingin sebenarnya. Soalnya ergonomic shape kayak gini nih lebih condongnya itu buat ke palm grip. Makanya dia miring, ngikutin posisi naturalnya tangan pas pegang mouse. Di sini size-nya Daxa Pro Wireless 2 ini small to medium. Kalau di dunia ergo ini malah termasuknya ergo yang kecil sih. Tapi nggak sampai sekecil Daxa Air Mini, Hornet, Spawn, DA V2 Mini yang kayak gitu-gitu. Ini menurut gue 18 cm udah hand size paling gede buat full palm grip di sini. Soalnya dia panjangnya tuh under 120 mm yang biasanya ergo tuh udah di 120 atau bahkan di atasnya. Meskipun emang ini punggungnya agak tinggi ya, hampir 41 mm, jadi jarak lingkar atasnya nih lumayan panjang. Tapi tetap aja ini termasuknya kecil buat ukuran ergonomik. Ini tuh size sama shape-nya mirip banget sama X-Lite V2 Mini atau sedikit lebih gede daripada X-Lite V3 Mini. Jadi kalau sebelumnya kalian udah pernah cobain X2 V2 Mini dan ngerasa cocok pindah ke sini, gua rasa bakalan plek-ketiplek langsung familiar. Nah terus kalau buat claw grip ini tuh bisa tapi kurang proper dan bukan selera gue sih. Udah jelas dari samping ini kelihatan gara-gara moncongnya dia tuh agak tinggi. Gue lebih suka mouse yang ceper kalau claw grip. Dan emang rata-rata mouse yang spesifik buat claw grip itu moncongnya agak-agak ceper, terus hamnya juga biasanya di belakang banget. Mungkin ini kalau hand size-nya sekitaran 19 cm atau di atasnya bakalan lebih masuk buat claw grip di sini. Tapi tipe yang relax claw ya, jadi backnya tuh nggak dipakai buat nyanggah. Mirip-mirip kayak fingertip tapi dia nekuk aja. Terus kalau buat fingertip sebenarnya in my opinion ini sedikit lebih enak daripada claw grip. Soalnya mouse-nya tuh bantet, pendek. Walaupun emang ini ergo dan lumayan tinggi. Jadinya ya agak tilting, nggak bisa relax pendek banget gitu.
Di tangan gede harusnya bakalan lebih masuk sih ini buat yang suka fingertip di ergonomik. Hand size gue 18x8 cm, gue prefer palm sama fingertip doang sih di sini. Kalau di atas 18 cm bisa ke fingertip only. Mouse ini menurut gue kurang cocoknya buat claw grip doang, sisanya bisa menyesuaikan sama hand size. Walaupun tetap balik lagi ke selera, barangkali ada yang suka claw di mouse ergo yang bentukannya kayak gini ya. Yang jelas ini mouse tuh shape-nya bagus, lagi-lagi nih shape-nya mirip banget sama Xlite V2 Mini atau bisa juga dibilang ini mirip juga sama EC ya. Lebih tepatnya kalau ukuran segini tuh EC3C kalau nggak salah tipenya. Jadi menurut gue udah gampang banget kalau kalian cari shape-nya yang ala EC ataupun Xlite ini udah kemungkinan cocok banget dah. Oke, terus buat bobotnya, ini mouse tuh ada di bawah 61 gram dikit. Nggak yang impresif, ringan banget buat saya segini, tapi ya ini bobot familiar, bobot yang sweet spot banget. Dia fitnya juga ini udah lumayan bagus, speed FI, halus, jadi buat glidingnya tuh nggak nyusahin sama sekali. Oh ya, sekalian di bawah sini dia ada switch buat pindah modenya yang polosan kayak gini. Dia atas tuh buat mode dongle, tengahnya wired, dan bawahnya bluetooth. Ada LED indikatornya kok nyempil di bagian tengah atas sini. Terus ini dia udah ada tombol DPI juga di bagian bawahnya. Buat build quality ini aman, nggak ada flex, nggak ada creaking, bagian button-buttonnya juga aman, nggak ada wiggle. Terus surface treatmentnya ini in my opinion lebih bagus daripada Daxa R5, soalnya ini kayak lebih rapi aja gitu dari segi flow marknya. Tapi emang gua ngerasa surface-nya dia ini sedikit banget lebih halus daripada Daxa R5 kemarin. Terakhir buat switch ini dia nggak dicantumin lengkap, cuma ada info Huano 80 juta kali klik, ya palingan nggak jauh-jauh dari BSPD sih. Yang jelas ini feel-nya enak, bobotnya medium, garing, tactile-nya juga medium, nggak yang bold kayak TTC Gold. Side buttonnya juga aman, nggak kerasa mushy, dan ini tombolnya gede-gede jadi gampang buat mencetnya. Sama buat encoder ini nggak dicantumin juga, tapi palingan kelas mouse flagship kayak gini ya nggak jauh-jauh dari TTC atau F-Switch. Dia step feedbacknya tuh agak tipis tapi nggak lembek ya, dan pastinya nggak kasar sama sekali. Ini enak sih. So palingan itu aja, kayaknya udah gue bahas semua dan videonya juga udah agak panjang ya. Intinya sih kalau dari gue yang kalau milih mouse itu based on shape-nya dulu ya. Ini tuh ibarat kata kayak X2 V2 Mini atau EC3C yang harganya jauh lebih murah dan fiturnya seabrek. Buat yang nggak familiar sama Xlite V2 Mini ataupun EC3C ya berarti simpelnya kalau kalian suka sama ergo kecil, small ergo yang fiturnya banyak, terutama suka sama charging dock, ya si Daxa Pro Wireless 2 ini bisa banget buat disikat. So sampai sini aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.